Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang pengalaman saya yaitu sebagai pedagang sayur, yaitu untuk tugas UAS kewirausahaan kelas 5C pada hari Jumat 12.30. Perkenalkan, nama saya Edi Yusuf Purnama, NIM saya 43010190268. Yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu sebagai pedagang sayur. Sistem yang saya jalankan di dalam sayur adalah barang yang saya beli, kemudian saya jual kembali. Yaitu melalui itu saya dapat keuntungan yang saya dapat itu. Dalam perkembangan sekarang ini, membeli sayur cukuplah mudah. Melalui handphone, bisa berkomunikasi lewat WA story saat apa yang saya butuhkan. Tinggal saya buat story. Contohnya saja saat saya butuh kentang, lombok, atau yang lainnya, yaitu siapa yang mempunyai lombok gitu, contohnya nanti pasti ada yang komen gitu, saya punya lombok, harganya sekarang berapa gitu contohnya. Contohnya saja sekarang adalah lombok harganya 58.000. Itu nanti kalau udah cocok bisa langsung dibeli. Kan mayoritas di tempat saya itu sayur semua, jadinya itu petani semua gitu loh, jadi kan lebih mudah itu. Lalu kesulitan dalam penjualan, dalam penjualan tidaklah mudah pada saat menjual pertama kalinya. Saya pada saat itu awal dari penjualan sayur adalah mencari pelanggan lebih dahulu, lalu mempromosikan di setiap ruko-ruko yang ada di pasar. Pada saat itu saya pertama kali jualan sayur pakai mobil pickup ya. Satu pickup itu waktu pertama itu ya setengahnya lah, coba-coba dulu lah. Pada saat itu ya memang sulit, soalnya kan awal, belum punya punya pelanggan lah, jadinya itu harus mempromosikan ke setiap orang atau ke setiap ruko-ruko itu. Kan di pasar Cepogo itu banyak sekali ruko-ruko itu yang jualan sayur. Nah itu saya yang nyetori itu, tapi sebelum adanya yang pesan sama saya itu, saya sempat mempromosikan dulu dengan harga yang murah, walaupun ya awalnya memang ya rugi awalnya itu. Pada saat itu kadang rugi dan kadang juga untung, akan tetapi saat itu saya terus menerus dan pantang menyerah dalam menjualan sayur di pasar tersebut. Kesulitan dalam menjualnya adalah ketika di pasar dagangannya sayurnya banyak dan mudah, itu adalah masa-masa yang sulit bagi saya. Sedangkan pelanggan belum ada, akan tetapi malah tabrakan dengan pedagang lain, melainkan sayur tersebut membuat saya semakin kadang saya sendiri merasakan kalau tabrakan itu, yang dimaksud dengan tabrakan itu gini, ketika saya udah beli satu pickup itu contohnya ya banyak sekali sayuran, lalu saya kan ke pasar Cepogo. Nah pada saat itu di sana itu ternyata banyak sekali yang harganya itu lebih murah gitu loh. Jadi sistemnya itu ada tabrakan harga juga tabrakan sayur, kan otomatis saya kan jadi rugi. Itu kan awalnya saya jadi pusing itu loh, merasakan oh kenapa ya kok saya kok rugi terus gitu loh. Saya pernah merasakan frustasi apalagi saat musim hujan, yang saat ini kondisinya hujan dengan jalanan yang becek, dan tentunya harus berhati-hati supaya tidak kepleset atau jatuh di semua. Harus bersabar waktu pertama kali, dan pengalaman yang saya selalu ingat itu memang ya awalnya aja, dari awal ya, jadi kan ya nggak mudah, kecuali udah nerusin itu ya lebih enak lah. Kalau dari awal pertama itu memang ya itu susah yang saya rasakan. Kenapa harus berjualan sayur? Untuk saya sendiri sih gini ceritanya, cerita singkat lah. Untuk pengalaman saya sendiri, bapak saya kan petani. Nah petani itu kan ya nggak mudah itu loh, kadang 3 bulan, ada yang 4 bulan, lalu 3 bulan itu kan petani kentang itu biasanya 3 bulan. 3 bulan itu
Ya nggak gampang. Contohnya aja jam 5 setelah sholat subuh itu ke sawah. Nah setelah ke sawah itu ya itu ngurusin, pertama kadang hujan-hujan, kadang ya kedinginan. Itu adalah sebagai petani. Makanya saya itu ingin mensejahterakan para petani dengan harga yang tinggi, dan petani itu jangan meremehkan gitu loh. Nah, contohnya saja bapak saya kan petani, itu ya nggak mudah itu jadi petani. Makanya saya gimana caranya saya itu membangun dan harganya itu lebih mahal daripada tengkulak yang lain. Makanya saya ingin berjuang menjadi pedagang gitu. Saya ingin menjadi pedagang, dan akhirnya ya memang apa-apa itu harus perjuangan, nggak ada yang instan. Dan saya memutuskan untuk sekarang ini adalah kuliah sambil berdagang sayur. Apalagi di musim pandemi ini ya kadang sepi kadang rame, tapi kan beda sama yang sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu ya lumayan, tapi setelah pandemi ini ya agak sulit lah, tapi ya disyukurin aja lah. Tapi alhamdulillah sekarang udah agak mendingan lah daripada yang kemarin itu. Sekarang udah lumayan lancar lah seperti biasanya, dan harga-harga ya udah lumayan stabil lah sekarang ini. Dan sayur sekarang alhamdulillah para petani, contohnya petani Lombok itu banyak yang sukses sekarang karena harganya yang tinggi. Dan perawatan ya, kalau perawatannya memang sulit karena sekarang kan musim hujan, tapi seenggak-enggaknya kan ya lebih sukses lah, itu yang dirasakan petani. Makanya saya gimana caranya saya fokus untuk berdagang sayur. Selanjutnya yaitu manfaat dari penjualan sayur. Manfaat dari penjualan itu sendiri sangatlah banyak, terutama saya sendiri. Kan saya kan membutuhkan waktu, membutuhkan uang lah intinya, itu untuk biaya saya sendiri, untuk kuliah dan kebutuhan lain-lain. Saya sendiri alhamdulillah berkat ya penjualan sayur lah, saya udah punya mobil dan punya motor sendiri. Walaupun ya masih kredit lah, tapi seenggaknya kan ya kepengin dewi itu dari hasil sendiri, tidak dari orang tua. Tapi walaupun itu, kalau seumpamanya udah sukses ya jangan lupa dengan orang tua, karena orang tua itu adalah doanya yang paling manjur, itu adalah dari orang tua. Jadi kesuksesan semua itu adalah berawal dari doa orang tua dan dukungan support dari orang tua. Itu ya ada pengalaman saya. Makanya ya yang penting itu berusaha lah dan ikhtiar. Masalah rezeki kan Gusti Allah, tapi kan seenggaknya kan kita kan berusaha. Itu dari saya sendiri. Ya selanjutnya itu bagaimana saya mempunyai banyak orang yang menjualnya sayur ke saya. Itu adalah langkah dimana saya itu waktu gimana caranya itu orang-orang masyarakat di sini lah, khususnya di Ngablak, ini adalah orang-orang pada jualnya ke saya. Karena kenapa? Saya sendiri ketika saya mencari barang yang saya jual kembali, yaitu membuat story seperti WA story, itu kan yang saya jelaskan tadi. Dan saya mencarinya dengan harga yang lebih tinggi. Jadi gini, seumpama kita kan beli sayur, lalu kan harganya tengkulak kan seumpamanya 5.000 gitu, ya saya 5,5 gitu loh, biar orang-orang kan nanya ke saya. Tapi untungnya ya walaupun sedikit, tapi kalau sedikit kan nggak masalah, yang penting kan jalan terus, saya juga untung gitu kan, sistemnya saya gitu sistemnya. Jadi gini, untuk sistem penjualannya biasanya itu jualannya ke saya itu nanti kalau udah cocok harganya dan langsung ditimbang, nanti langsung diangkut ke pickup saya gitu. Lalu selanjutnya yaitu saya kalau udah selesai dalam membeli sayur tersebut, maka saya istirahat dulu, karena pasar Cepogo itu bukanya ya jam 2 pagi dan biasanya saya OTW 2 jam. Kenapa harus jam 12? Karena gini, saya kan kalau pakai L300 itu kan muatannya kan banyak, paling enggak kan 2,5 ton gitu. Kalau kentang itu biasanya 2,5 ton. Saat 2,5 ton itu kan harus hati-hati ya,
soalnya kan ya risiko lah, bawa 2,5 ton itu kan ya berat gitu, makanya ya saya kasih waktu seenggaknya itu 2 jam, tapi kalau normal itu ya paling 1 jam 15 menit itu udah sampai, tapi kalau nggak bawa muatan gitu biasanya saya gitu. Tapi saya mengutamakan adalah on time. On time itu adalah langkah yang utama, karena kan di sana kalau bawa sayur itu biasanya kalau kita itu leda-lede, pastinya kan orang itu yuk berpikiran oh itu leda-lede, jadinya kan berpikiran orang itu kan wah kalau leda-lede kan malah malas gitu loh ya pembelinya. Ya kita itu harus sungguh-sungguh itu. Selanjutnya yaitu sistem ya, saat ini saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Pada saat ini saya sendiri lama kelamaan saya dalam sistem sayur yang segar dan layu. Bagus, lama kelamaan semakin banyak yang meminta saya untuk menyetori berbagai ruko di Cepogo tersebut. Sampai saat ini awalnya itu hanya satu ruko yang percaya dengan saya, akan tetapi lama kelamaan banyak yang meminta sayur ke saya karena kualitas sayur yang saya jual itu adalah bagus. Jadi kuncinya gini, ketika saya berjualan sayur itu adalah jujur, kalau ini memang bagus ya saya ya memang bagus itu loh, tapi kalau ini memang tidak bagus ya saya bilang aja ini tidak bagus. Kalau bagus itu kan harganya kan pasti yang paling tinggi, dan yang kalau tidak bagus ya paling ya setengahnya. Saya mending lebih baik jujur gitu loh, daripada nanti kalau saya ngapusi gitu kan, akan tetapi kan besoknya kan orang menilai saya kan jelek, pastinya kan menilai jelek tentang saya. Berarti kalau saya jujur itu kan pasti orang akan tertarik kepada saya. Contohnya aja, kalau saya jujur kan orang oh ini nggak ngapusi, berarti ya orang ini memang jujur gitu loh. Nah itu saya langkahnya adalah jujur itu akan mestinya dalam manfaat dari kejujuran itu tentunya banyak manfaat sekali dalam persayuran ini. Nah, saya sendiri kurang lebihnya alhamdulillah 2,5 ton itu mesti alhamdulillah itu habis sayurnya ya, alhamdulillah ya, berkat itu. Yang penting jujur lah, insya Allah kalau jujur itu rezeki pasti akan dimudahkan. Yang penting jangan pernah berbohong. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan mohon untuk ditulis di kolom komentar. Terima kasih.